Bapak Ibu, para peserta hadirin sekalian. Selamat datang di acara webinar Trimega Sekuritas spesial bersama PT Trimega Asset Management. Perkenalkan, nama saya Fardila Metapia, selaku Investment dan Partnership Specialist dari PT Trimega Asset Management. Dan di kesempatan kali ini, saya akan memandu berjalannya webinar sampai kurang lebih pukul 4:30 sore nanti. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah tema yang menarik ya, Bapak Ibu. Dan tentunya juga kita harap dapat memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan Indonesia dengan judul Beri Kontribusi Bagi Pendidikan Anak Bangsa Melalui Reksadana Endowment Fund, Bagaimana Caranya? Nah, judulnya memang terkesan cukup panjang gitu ya. Tapi saya jamin diskusi kita hari ini akan sangat seru sekali karena kita juga nanti akan membahas satu konsep yang disebut dengan investment charity, di mana kita sebagai investor, sebagai nasabah bisa berinvestasi, tapi juga sekaligus memberikan donasi atau berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan sosial melalui instrumen reksadana. Gitu ya. Jadi akan seru sekali perbincangan kita di sore hari ini, dan kita akan menggali lebih dalam bersama para narasumber langsung yang sudah hadir di webinar kali ini. Selamat sore Ibu Putu, selamat sore Bapak Hasbi. Sore. Halo, sore. Sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Hasbi dan Bu Putu sudah bergabung. Tapi sebelum saya memperkenalkan lebih dalam untuk Bu Putu dan Pak Hasbi, kita akan memperkenalkan juga mengenai ground rules ya, yang nanti Bapak Ibu dan kita semua akan sepakati bersama selama pelaksanaan webinar ini. Nah, ground rules yang pertama adalah jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat langsung diajukan melalui kolom Q&A. Ya, untuk nanti di ground rules yang kedua, pertanyaan Bapak Ibu akan dipilih oleh saya selaku moderator dan nanti akan dijawab oleh Bu Putu dan Pak Hasbi pada saat sesi Q&A berlangsung setelah sesi pemaparan materinya selesai. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang belum mengikuti sosial media Trimega gitu ya, maaf nih kita iklan-iklan sedikit ya, kita bisa, Bapak Ibu bisa follow Instagramnya Trimega Sekuritas ya, @trimega-sekuritas, dan juga Instagramnya trimega.am, Instagramnya Trimega Asset Management, untuk mendapatkan informasi terkini seputar market, dan juga kalau misalnya pengen tahu tips dan trik dalam mengatur keuangan gitu ya, atau seputar ilmu terkait financial planning, Bapak Ibu juga bisa dapatkan melalui Instagramnya Trimega Asset Management. Dan juga kita biasanya mengadakan acara rutin nih Bapak Ibu, terutama di Trimega Sekuritas, selalu mengadakan acara yang namanya Trimega Market Talk. Itu akan dilakukan rutin setiap hari Senin sampai dengan Rabu di jam 8 malam ya. Bapak Ibu bisa langsung saksikan di Instagramnya Trimega Sekuritas. Nah, ini kelihatan ya, bersama dengan para host kita di Trimega Sekuritas, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi dan update terkait market terkini, gitu ya, kondisi market terkini. Jadi jangan lewatkan untuk selalu stay tune di Instagramnya Trimega Sekuritas setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 8 malam. Nah, supaya kita lebih bersemangat lagi untuk menjalani webinar di sore hari ini, kami dari Trimega Sekuritas dan juga Trimega Asset sudah menyiapkan door prize ya Bapak Ibu. Nanti kita akan undi 10 orang untuk door prize, dan juga nanti akan ada 10 hadiah untuk 10 penanya terbaik. Tuh ya, jadi total hadiahnya itu adalah senilai 2 juta rupiah. Door prize ini dipersembahkan oleh PT Trimega Sekuritas dan juga Trimega Asset Management. Nah, sebelum memulai diskusi seru kita sore hari ini, saya juga akan menyapa kembali Ibu Putu dan Pak Hasbi ya, yang terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama sore hari ini. Mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Pak Hasbi ya.
Pak Hasbi ini selaku Head of Mutual Fund Strategy dan Partnership dari PT Trimegah Sekuritas, dan juga Ibu Putu Damarati selaku Head of Marketing and Sales Division dari PT Trimegah Asset Management. Jadi nanti diskusi kita akan dipandu oleh saya bersama dengan Pak Hasbi dan Bu Putu selaku narasumber. Nah, di sore hari ini topik webinar kita memang cukup bisa dibilang cukup spesial, cukup unik ya. Mungkin seringkali teman-teman di Trimegah Sekuritas itu kalau ngadain webinar pasti temanya itu biasanya lebih spesifik ngebahas seputar market gitu ya. Misalnya nih kapan proyeksi bagaimana nanti suku bunga gitu ya, apakah ke depan akan diturunkan gitu ya, atau masih akan ditahan di level yang tinggi, atau bagaimana volatilitas di market kita mempengaruhi perkembangan investasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya kan yang dibahas tema-tema yang seperti itu gitu ya, tapi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana suatu endowment fund atau yang biasa dikenal juga dengan dana abadi itu bisa menjadi vehicle ya, bisa menjadi instrumen Bapak Ibu dalam berinvestasi karena nanti akan dikemas dalam suatu bentuk reksadana endowment fund. Nah, mungkin untuk mengawali diskusi saya langsung bertanya nih ke Pak Hasbi gitu ya, terkait bagaimana suatu reksadana itu bisa membantu. Sebetulnya kan tujuan reksadana itu adalah bisa membantu kita dalam berinvestasi. Kita sebagai investor bisa berdonasi atau berkontribusi. Mungkin Pak Hasbi bisa mulai dari situ Pak untuk menjelaskan konsep reksadana endowment fund. Oke, terima kasih. Gila, openingnya tadi sebenarnya udah singgung banyak hal yang akan saya sampaikan ya. Termasuk tadi ada istilah disebutkan investment charity gitu. Kan unik nih, ada charity-nya, kok ada investmentnya gitu kan. Nah, sebenarnya ide dasarnya gini sih, kan kita tahu lah kalau yang namanya kegiatan sosial itu pasti orang secara mainstream itu berpikir kalau untuk pendanaan kegiatan sosial apapun ya, mau di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, atau bidang apapun itu, orang selalu berpikir donasi, kan gitu ya. Bencana alam juga donasi, gitu ya. Ya itu satu konsep yang memang paling gampang untuk dieksekusi lah, kan. Ketika ada kebutuhan sosial ya pasti orang juga, katakanlah sekarang kan pasti banyak yang punya kesadaran gitu ya untuk berderma ya, untuk berdonasi gitu. Saya rasa di ajaran agama manapun itu namanya berdonasi itu dianjurkan gitu ya. Dan memang bagi sebagian orang yang kerap melakukan kegiatan sosial, yang namanya melakukan donasi itu ada satu kebahagiaan batin tersendiri gitu ya. Nah, itu yang kita kenal selama ini. Nah, cuman ada yang unik ketika waktu itu kita juga banyak berdiskusi gitu ya dengan para pelaku kegiatan sosial juga, bahwa yang namanya pendanaan sosial itu kerap menjadi isu gitu. Programnya ada tapi mungkin pendanaannya yang sustainability-nya atau keberlangsungannya itu kadang-kadang jadi isu. Mungkin ada orang yang tahun ini berdonasi, tahun depan mungkin enggak gitu ya. Ada yang kadang besar, kadang kecil gitu kan, nggak sustain. Nah, di semua isu itu bisa terjadi gitu. Termasuk kita kemarin sempat ngobrol, nanti Bu Putu akan jelaskan partner kita nanti ke depannya siapa gitu ya. Kita sempat ngobrol di bidang dunia pendidikan juga. Gitu lah. Mungkin kalau Dila dan Bapak Ibu sekalian pernah dengar berita beberapa waktu yang lalu gitu ya, bahkan di perguruan tinggi negeri di Indonesia pun yang sudah ternama itu sempat ada isu masalah UKT ya, yang dinaikin sampai sekian kali lipat. Nah, itu kan semacam ini ya, problem yang kita hadapi bersama, bahwa di satu sisi pendidikan butuh kualitas yang bagus, tapi ada konsekuensi di biayanya dong. Sementara mungkin sebagian besar penduduk Indonesia itu mungkin hanya sekian persen yang
punya akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Nah, sehingga dibutuhkan perhatian lah untuk ke arah sana. Saya rasa ini jadi hal yang semakin penting. Nah, cuman selama ini selalu orang berpikir bahwa itu harus donasi, gitu loh. Beasiswa itu harus dari donasi, gitu ya. Ada duit hilang lah, orang memang sumbangkan. Nah, kemudian berkembang beberapa konsep yang lain itu selain donasi, juga orang mulai berpikir tentang diadakannya dana abadi ya, atau endowment fund, istilahnya gitu ya. Tapi benar-benar yang dana abadi. Jadi artinya ada orang berdonasi, tapi donasinya ini jangan langsung dipakai, dikumpulin dulu dalam satu bentuk pengelolaan, nanti silakan dikelola oleh si pengelolanya. Hasil dari pengelolaannya itulah yang dipakai untuk sosial. Ya, kita mungkin mengenal beberapa organisasi, terutama organisasi besar, itu punya dana abadi ini. Nah, tapi ternyata setelah kita pelajari lagi, donasi dalam bentuk dana abadi ini pun ada semacam isu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya tetap sumbernya kan dari donasi juga, gitu loh. Ketika orang memasukkan ke dana abadi, kan duitnya nggak bisa dia tarik lagi, gitu loh. Jadi akan jadi dana mengendap terus, bagus gitu ya, tapi kan dalam fundraising-nya juga ada isu. Nah, sehingga kita kemarin coba pikirkan juga gimana caranya orang bisa nyumbang tapi tanpa kehilangan duit. Nah, itu loh yang menarik kan. Kalau selama ini kan orang donasi ya sudah, duitnya diikhlasin semua gitu kan. Gimana caranya orang bisa nyumbang tapi duitnya nggak hilang, justru duitnya malah bertumbuh gitu kan. Nah, setelah kita pikirkan secara matang, ternyata yang paling memungkinkan itu adalah reksadana. Ya, nah mungkin saya kalau boleh dibuka slide sedikit ya, gila ya, saya share dulu. Silakan Pak Hasbi. Nah, ini yang penasaran kan gimana caranya bisa nyumbang tapi nggak kehilangan duit ya. Oke, mungkin ke slide berikutnya. Oke, nah ini kalau saya bedakan, apa sih bedanya donasi dengan investment charity, gitu kan? Kalau donasi ya simple, sekelompok orang dari pendapatannya, tabungannya disisihkan di donasi, terus dipakai untuk kegiatan CSR tertentu, kan gitu kan? Itu yang konvensional biasa berjalan. Investment charity itu agak beda. Jadi si investor siapapun dia itu beli produk investasi. Dalam hal ini reksadana, gitu kan? Dia beli reksadana, nanti sebagian dari reksadana itu kan punya punya biaya pengelolaan. Si pengelola itu kan mendapat namanya manajemen fee. Nah, sebagian dari manajemen fee itulah yang nanti akan di-share dalam bentuk charity, ya, ke CSR. Atau misalnya dari investornya ada yang oke deh, aku beli reksadana, tapi nanti untungnya mau aku sumbangkan, gitu ya, untuk kegiatan sosial. Bisa juga hal itu dilakukan, gitu kan. Nah, konsep ini mestinya bisa memberikan satu sustainability yang lebih bagus, keberlanjutan yang lebih bagus dibanding donasi itu sendiri. Kenapa? Karena orang yang naruh di reksadana ini juga dapat manfaat kan, gitu kan ya. Duit mereka bertumbuh, tapi kegiatan sosial bisa terbantu. Nah, ini konsep sederhananya seperti itu, gitu kan. Nanti Bu Putu akan ceritakan detailnya. Mungkin next. Nah, ini kita sebutnya kalau reksadananya, sebenarnya nih Bapak Ibu, ini reksadana biasa. Seperti reksadana pada umumnya, bisa dibeli oleh semua orang, gitu ya. Fitur-fiturnya pun mirip, ya. Hanya memang ada fitur sosial, gitu kan. Ya, jadi reksadana endowment ini reksadana biasa, dibentuk, dikelola oleh FI, ya, dibeli oleh investor publik dimanapun, tapi sebagian dari pendapatan yang diperoleh oleh manajer investasi, ya, dalam bentuk manajemen fee tadi, itu bisa dipakai untuk kegiatan sosial, gitulah. Tapi juga investor yang mau donasiin hasil investasinya itu bisa nyumbangin juga, itu sifatnya opsional. Nah, kalau cuma saya invest seperti biasa dapat return, ya oke, itu nggak masalah juga. Tapi kalau saya mau sekalian berdonasi, bisa di situ. Nah, artinya apa? Sebenarnya kalau kita cermati di situ, yang di sharing pertama kan manajemen fee. Manajemen fee yang diperoleh oleh si pengelola kan, gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya ditanya siapa yang pertama kali ngelakuin
charity itu sebenarnya ini manajer investasinya. Karena di reksadana lain dia dapat manajemen fee, enggak dia sumbangin. Di reksadana yang endowment ini sebagian manajemen fee-nya dia sumbangkan. Gitu kan. Nah, tentu saja kalau produk ini pengen laku gitu ya, artinya memberi manfaat sosial yang bagus juga, kinerja dari reksadananya juga harus bagus. Kenapa? Agar memancing investor untuk mau berinvestasi sehingga nanti manfaat sosialnya juga banyak. Jadi konsep investment charity ini bukan berarti kalau saya beli reksadana yang ada charity-nya pasti return-nya lebih nggak optimal. Nggak juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang di-share itu manajemen fee-nya sebenarnya. Artinya pendapatannya MI lah yang berkurang gitu ya untuk sosial ini. Dan ada kepentingan besar justru di reksadana endowment ini karena niatnya kita sosial, justru kita pengen kinerjanya sebagus mungkin untuk mengundang lebih banyak orang untuk berinvestasi di sini. Jadi apa aja manfaatnya? Satu tadi, kalau saya summary ya, mengurangi tekanan untuk mencari dana melalui donasi atau sponsorship. Nah ini yang sering kali terjadi di organisasi-organisasi sosial. Ya di beberapa bidang, di bidang pendidikan, bahkan kita sempat ngobrol juga dengan di bidang olahraga. Ya, saya sempat ngobrol dengan ketua pembina junior di salah satu cabang olahraga. Ternyata dia lebih sibuk mencari fundraising untuk pembiayaan pembinaan dibanding memikirkan metode pelatihannya. Itu kan sayang sekali ya. Satu tugas yang mulia tapi nggak tersupport dengan pendanaan yang sustain. Ya, kedua tadi ya memudahkan tadi penggalangan organisasi dengan skema win-win. Jadi si investor tetap dapat return tapi sosial tetap jalan. Sehingga perencanaan keuangan untuk program-program yang sifatnya jangka panjang itu lebih bisa terakomodir. Oke, nextnya. Nah, kurang lebih kalau kita gambarkan skema besarnya, ini tadi ya. Jadi kalau donasi sesimpel itulah orang ngasih donasi atau sponsor ke organisasi. Tapi kalau reksadana, ini investor berinvestasi dulu ke reksadana. Si investornya dapat return, gitu ya, dapat pembagian hasil investasi dari reksadana lah yang akan mendonasikan. Itu kurang lebih. Ya. Jadi kalau ditanya, kalau gitu kalau misalnya ada orang mau nyumbang nih, gitu ya, mau nyumbang, katakanlah Dila punya dana, gitu kan, yang nganggur tapi pengen berdonasi juga, kan bisa ditaruhkan di reksadana. Ini nanti returnnya silakan dikasih kalau mau nyumbang return ya. Nanti setelah 6 bulan, 1 tahun saya tarik lagi duitnya boleh. Nah, jadi reksadana ini seperti reksadana biasa. Kapanpun orang bisa jual dan beli. Nah, tidak ada lock period seperti apa. Nah, itu kurang lebih konsepnya, konsep dasarnya ya dari reksadana endowment ini. Oke, thank you Pak Hasbi. Menarik sekali ya, karena ternyata suatu reksadana endowment fund itu bisa menjawab berbagai macam isu ya. Kalau misalnya dari organisasi atau yayasan bisa menjawab terkait isu penggalangan dana, gitu ya. Karena melalui reksadana endowment fund ini juga bisa membuka pintu buat tidak hanya simpatisan atau alumni dari suatu organisasi atau yayasan tertentu, tapi juga bisa membuat masyarakat umum gitu ya untuk bisa berinvestasi melalui reksadana endowment fund ini. Karena poin utamanya adalah reksadana endowment fund ini Bapak Ibu seperti reksadana biasa pada umumnya gitu ya. Tapi yang membedakan ada sebagian dari keuntungan pengelolaan reksadana tersebut yang di-share kepada organisasi dan yayasan tertentu. Dan kita juga sebagai nasabah atau sebagai investor juga bisa mendapatkan keuntungan dari pengembangan hasil investasinya, karena ada potensi juga ya dari pengelolaan reksadana endowment fund bisa kasih potensi return yang menarik. Nah, sekarang mungkin langsung ke Mbak Putu nih, karena gimana kita akan lebih mengulik ya bagaimana caranya Trimega Asset Management sebagai manajer investasi bisa meracik suatu portofolio reksadana yang mampu membawa misi sosial ya, suatu misi sosial, tapi juga bisa memberikan potensi return yang menarik nih buat investor atau buat nasabah. Mungkin bisa dimulai sesinya, Ibu Putu, silakan. Oke, terima kasih Dila. Thank you Mas Hasbi pemaparan awalnya soal reksadana endowment fund. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Jadi benar banget
kata Mas Hasbi. Jadi untuk reksadana endowment fund ini kita melihat actually ini sebenarnya bentuknya adalah reksadana open end atau reksadana terbuka yang mungkin kita udah kenal ya selama ini, tapi memang punya tujuan lain, punya tujuan khusus, yaitu investment charity ini. Jadi kalau dari Trimegah Asset Management, kita punya komitmen untuk sama-sama berkontribusi dan mengembangkan endowment fund ini melalui produk reksadana yang diharapkan akan jadi wadah partisipasi yang berkelanjutan. Karena intinya kan kita ingin punya vehicle yang bisa memberikan pendanaan yang sustain kepada pihak-pihak yang membutuhkan gitu. Nah, untuk reksadana endowment fund sendiri, Trimegah Asset Management ini sekarang excited banget untuk kita bisa kerjasama dengan salah satu kita bisa bilang universitas terkemuka ya di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung sebagai salah satu partner endowment fund kami. Gitu. Jadi nantinya diharapkan reksadana endowment fund ini bisa menjadi wadah untuk mengumpulkan investment charity ini, baik dari masyarakat umum maupun dari para alumni untuk mendorong program-program sosial. Kita sebutnya program-program Tridharma Universitas, di mana program-program Tridharma ini bisa meliputi, bisa kita kasih beasiswa atau untuk kepentingan fasilitas universitas atau penelitian, jadi mendukung pengembangan dunia pendidikan seperti itu. Nah, kalau saya boleh lanjut terkait dengan endowment fund dan program charity-nya seperti apa, jadi rencananya reksadana endowment fund ini kita beri nama Trimegah Bakti Ganesha Abadi yang akan diluncurkan dalam waktu dekat, di mana nantinya seperti yang disampaikan oleh Mas Hasbi, ITB sebagai partner endowment fund yang akan menerima, kita bilangnya donasi ya, itu akan mendapatkan donasi melalui pembagian atas manajemen fee dan sebagian dari pengembangan hasil investasi nasabah, which is itu sifatnya pasti voluntarily. Karena kan donasi itu sifatnya adalah volunteer gitu kan ya. Nah, nantinya dari donasi yang didapatkan dari reksadana ini akan digunakan untuk program-program pemberian beasiswa, pengembangan fasilitas kampus. Jadi memang reksadana ini tuh dikemas dengan misi sosial, karena jadi selain kita investasi, jadi kita bisa memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Karena perlu kita sadari kalau kita baca-baca berita saat ini tuh banyak sekali permasalahan yang dihadapi mahasiswa, ya kan ya Mas Hasbi, mungkin mulai dari UKT atau mulai dari mereka akhirnya terlilit pinjaman online untuk mungkin menyelesaikan biaya kuliah mereka gitu. Jadi kita pengen reksadana endowment fund ini, investment charity yang dihasilkan itu bisa membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, nantinya reksadana endowment fund ini juga akan memiliki beberapa skema partisipasi yang kita sebagai investor tuh bisa pilih. Gitu. Apakah kita ingin menyumbangkan sebagian, tadi yang Mas Hasbi bilang, kita bisa menyumbangkan sebagian return kita untuk bisa menyumbangkan sebagian dari return dan pokoknya, atau tetap pengembangan returnnya untuk kita gitu. Jadi kita bisa juga memilih skema partisipasi donasinya itu seperti apa yang kita ingin share kepada ITB gitu. Dan kita ingin reksadana endowment fund ini nggak hanya diperuntukkan untuk alumni dari ITB aja, tapi masyarakat luas untuk bisa ikut invest dan ikut berdonasi. Karena sebenarnya kalau kita lihat resep kesuksesan dari sebuah reksadana endowment fund ini adalah partisipasi dari investor dan juga tentunya kinerja reksadana yang baik. Karena seperti yang Mas Hasbi bilang, kan memang bentuk dari investment charity ini adalah reksadana. Untuk bisa investornya enak, donasinya tetap bisa kita berikan, tentunya kita harus memberikan kinerja reksadana yang baik. Seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya gimana sih kita bisa meracik reksadana yang berpotensi memberikan imbal hasil yang menarik
dan juga bisa diterima dengan mudah oleh publik atau masyarakat luas. Seperti itu. Nah, salah satu caranya adalah menurut kami dengan menggunakan reksadana pendapatan tetap yang secara kinerja bisa memiliki tingkat volatilitas yang lebih rendah dan stabilitas kinerja yang cukup baik di dalam jangka panjang. Nah, mungkin sebelum aku masuk lebih detail mengenai rencana produknya seperti apa, saya ingin mungkin flashback sedikit tentang kondisi market kita. Memang kalau kita lihat kan kurang dari mungkin 1 tahun terakhir lah ya, bisa dibilang volatility di market itu cukup tinggi. Dimana kalau first half cukup kaget-kaget ya sama market, banyak banget sentimen negatif, indeks bahkan sempat di 6.700-an, foreign investor itu mencatatkan net flow di pasar, jadi banyak banget sentimen negatifnya. Ini kita lihat kemungkinan besar karena ekspektasi pasar atau ekspektasi kondisi makro yang kita coba lihat di akhir 2023 dan kita pikir akan terjadi di 2024 itu belum terjadi. Mungkin seperti kayak resesi global, ternyata perlambatan ekonominya cukup terbatas. Kemudian inflasi, harusnya ada perlambatan laju inflasi. Inflasinya juga cenderung cukup sticky di US. Kemudian rencana penurunan suku bunga yang tertunda, sehingga terlihat sekali suku bunga itu tetap di level yang tinggi dalam waktu yang cukup lama, walaupun kita tetap expect akan ada beberapa kali cut rate di US ke depannya. Kemudian kita lihat juga dari harga komoditas, kita expect ada penurunan, tapi ternyata harganya cenderung naik juga karena ada supply shortage di beberapa komoditas gitu. Jadi beberapa narasi global yang terjadi ini ikut menambah volatilitas di market domestik kita. Dan kalau di domestik sendiri kita juga lagi menunggu periode transisi pemerintahan yang baru yang so far kelihatannya belum, kita bisa bilang belum cukup clear lah ya, bagaimana desain fiskal policy-nya, terus kemudian calon-calon pemerintahan kementerian yang baru seperti apa. Dan di tengah cukup banyak ketidakpastian saat ini, tentu aja kalau kita ngomongin investasi, kunci utamanya adalah gimana kita bisa mengelola resiko dengan baik. Gitu. Jadi dengan kondisi market yang ada, mungkin sebelum masuk ke produk, kita ingin mengingatkan juga ke Bapak dan Ibu sekalian, memang kita harus tetap cautious dan mengelola resiko dengan baik. Di tengah kondisi pasar yang mungkin cukup bergejolak dan cukup sensitif terhadap perubahan sentimen baik dari global dan domestik, penting banget kalau kita memilih produk-produk yang cocok dengan market saat ini. Ditambah dengan prinsip diversifikasi dan juga jangan lupa harus mempertimbangkan toleransi resiko masing-masing. Mungkin bisa next slide, Bila. Oke, jadi untuk strategi investasi di tengah fluktuasi pasar saat ini sebenarnya ada beberapa cara. Bapak dan Ibu bisa lihat dari sebenarnya toleransi resiko kita seperti apa. Gitu. Toleransi resiko mungkin yang lebih konservatif ke moderat, reksadana obligasi mungkin dapat lebih dipertimbangkan karena punya karakteristik yang lebih defensif dan kinerja yang stabil dalam jangka panjang. Sementara itu untuk yang resikonya lebih agresif, koreksi-koreksi yang terjadi di pasar saham juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi secara bertahap. Gitu, mungkin akumulasi kedengarannya kayak ya bertahap lagi, tapi we never know, volatility ini sebenarnya memang harus dimanfaatkan untuk sebenarnya beli di harga-harga murah kan gitu. Cuma memang apakah profil resiko kita cocok atau enggak itu balik lagi ke masing-masing individu. Nah, selain dari tingkat resiko atau toleransi resikonya, Bapak dan Ibu bisa lihat juga dari time horizon investasinya. Jadi kebutuhan investasi yang sekarang sedang dijalankan ini berapa lama nih? Biasanya kan kita ada dua ya, long term horizon atau short term horizon. Long term kita bisa beli saham dengan fundamental yang baik atau beli obligasi saat yield-nya tuh lagi tinggi, jadi harga lagi murah
Jadi dengan ada ekspektasi penurunan suku bunga, kita bisa expect ada capital gain ke depannya. Atau kebijakan horizon investasinya itu pendek, jadi short term. Tentunya harus berinvestasi atau membeli produk yang punya return yang stabil dan volatilitas yang rendah. Dalam hal ini, instrumen investasi yang historisnya berhasil memberikan kinerja yang stabil dengan return yang cukup menarik, tentunya reksadana berbasis obligasi korporasi. Ini pun terjadi di beberapa reksadana Trimegah Asset Management yang sudah kita kelola sebelumnya. Seperti itu. Nah, dari kondisi market, kemudian kita lihat dari risk profile, kemudian kita lihat juga dari horizon investasi, dan saat ini demand yang banyak di market, sebenarnya nasabah itu mungkin cenderung menghindari volatility. Jadi kita untuk rencana reksadana endowment fund Trimegah Bakti Ganesha Abadi ini juga akan mengambil tema atau strategi portfolio berbasis obligasi korporasi. Jadi tema yang kita usung untuk reksadana ini adalah mungkin next slide-nya Dila. Oke. Achieving portfolio stability through lower volatility melalui fixed income portfolio. Gitu. Kenapa? Karena kan kita punya tujuan atau punya misi, yaitu memberikan pendanaan yang sustainable terhadap endowment partner kita, yaitu ITB. Jadi kita perlu membentuk suatu reksadana dengan strategi investasi yang menjaga kinerjanya relatif stabil dalam jangka panjang. Jadi kita bisa lihat ternyata setelah kita analisa, sepertinya portfolio berbasis obligasi korporasi ini akan menjadi vehicle yang punya kinerja cukup stabil dalam jangka panjang. Seperti itu. Sampai sini aku boleh terusin dulu atau kita, Mas Asri ada yang mau ditambahin? Ya, mungkin nambahin sedikit tadi Bu Putu sudah sampaikan panjang lebar ya. Intinya adalah tadi balik ke yang saya sampaikan di awal, walaupun temanya ada charity-nya, tapi bukan berarti produk itu terus returnnya nggak dipikirin gitu. Nah, jadi yang sebenarnya sedang dikonsep oleh Trimegah Asset bagaimana nanti agar charity-nya juga optimal, tapi return ke nasabah juga optimal di tengah kondisi tadi ya market yang ada. Yang saya rasa spiritnya ke arah sana gitu. Nah, mungkin nanti itu juga mungkin aku boleh sampai Mas Hasbi, sebelum kita bikin produk ini kita juga lihat beberapa endowment fund di market ya. Jadi memang kita lihat satu, kita harus sadari dulu nih visinya apa nih, memberikan kinerja yang stabil, kinerja yang menarik, tapi juga cenderung stabil untuk bisa memberikan memberikan misi yang tadi, yaitu untuk memberikan finansial atau pendanaan yang sustain ke target endowment fund kita kan, gitu. Dan salah satu instrumennya kalau kita lihat memang corporate bonds ini. Gitu. Kenapa? Karena secara potensi kupon jauh lebih menarik dari Sun. Kemudian tenornya juga relatif lebih pendek ya Mas Kasbi. Jadi ada 1, 3, dan 5 tahun. Dan karena tenornya pendek, volatility-nya cenderung lebih stabil dibandingkan Sun. Seperti itu. Kalau kita kasih gambaran, mungkin volume transaksi harian di obligasi korporasi itu kisarannya 1-2 triliun, sementara Sun itu bisa belasan dan puluhan triliun. Jadi memang tugas dari fund manager itu adalah mencari obligasi yang berkualitas dan juga tetap liquid gitu. Karena kan ini reksadana yang kita kelola ya. Reksadana itu kan orang bisa masuk dan bisa keluar gitu. Kita nggak mau karena kita ambil corporate bonds, terus karena mungkin likuiditasnya nggak setinggi Sun, orang jadi berarti nanti nggak bisa keluar dong. Ini nggak, karena kita akan cari yang memang satu rating minimum obligasinya single A, jadi berkualitas, dan likuiditinya juga akan kita perhatikan seperti itu. Oke.
Mungkin aku terusin dulu ya Mas Hasbi. Yes, lanjut. Oke, next-nya. Ini adalah strategi apa yang akan kita gunakan untuk Trimegah Bakti Ganesha. Jadi fokus di corporate bonds, strategi investasinya mengutamakan stabilitas yang memiliki tingkat fluktuasi yang lebih rendah dibandingkan obligasi negara dengan rating obligasi minimum di single A. Ini adalah menjadi rule of thumb dari pengelolaan reksadana pendapatan tetap di Trimegah Asset Management. Nah, sebenarnya untuk pemilihan obligasinya sendiri tidak terbatas pada, tidak cuma kayak minimum single A nih udah pasti nih bondsnya kita pilih. Untuk seleksi atau filternya itu juga akan berdasarkan analisa kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh fund managernya. Misalnya kalau dari kuantitatif kita akan melihat ini pasti numbers ya, berkaitan dengan laporan keuangan, rasio utangnya seperti apa, liquidity bonds di secondary marketnya juga kita akan perhatikan. Nah kalau dari analisa kualitatif pasti kita akan lihat bonds ini bisnis modelnya seperti apa, kemudian background company-nya secara background seperti apa, ownernya siapa, historical bond issuers bagaimana, kemudian ada grup yang support atau enggak, dan support dari perbankan seperti apa. Biasanya fund manager kita akan go further untuk channel checking ke teman-teman bank, lawyer, atau mungkin owner dan tim research di Trimegah Asset Management maupun Trimegah Sekuritas sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk rating minimum single A. Rating ini sebenarnya penting karena biasanya kupon yang diberikan obligasi itu kan menyesuaikan ratingnya. Jadi kita harus manage tuh. Kita balancing antara kita pilih bonds yang memberikan kupon yang menarik, tapi resikonya juga tetap dimitigasi melalui channel checking yang kita lakukan sebelumnya. Karena tentu aja di setiap investasi itu yang paling penting adalah kita tahu kita invest di instrumen apa gitu. Investasi itu yang paling penting adalah ketika kita invest, kita malamnya bisa tidur tenang kan ini deal ya. Dan bisa tidur tenang itu berarti kita harus udah tahu nih kita invest di instrumen apa, fund managernya siapa kalau di reksadana, sehingga kita yakin uang yang kita investasikan itu ditempatkan di instrumen-instrumen yang proper dan dikelola dengan baik. Seperti itu. Nah, berikut adalah strategi alokasi asetnya. Jadi memang fund ini akan punya core portfolio di obligasi korporasi dengan pemilihan obligasi korporasi yang tadi kita sebutkan. 90 sampai 100% di obligasi korporasi, tapi kita juga akan tetap punya portion dan menyediakan porsi untuk tactical trading, yaitu maksimal 10% di obligasi pemerintah jangka pendek, panjang, ataupun menengah, ketika kita lihat ada opportunity yang bagus yang bisa kita ambil di obligasi pemerintah ini. Itu. Kenapa kita batasin maksimal 10%? Karena satu tadi tema yang kita usung untuk reksadana manajemen fund ini adalah stability. Karena kalau kita nanti tambahin terlalu banyak porsi obligasi pemerintahnya dengan nature volatility zone yang lebih tinggi, kita takutnya malah akan mempengaruhi filosofi strategi portfolionya itu sendiri, yaitu stability. Seperti itu, makanya strateginya akan tetap menjadi main fokusnya di obligasi korporasi 90-100% dan maksimal 10% kita akan gunakan sebagai porsi tactical trading. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa salah satu keputusan yang kita ambil, kenapa juga reksadana manajemen fund ini akan berbasis obligasi korporasi. Kalau kita lihat di layar
di slide ini, kita lihat kinerja reksadana obligasi berfokus pada obligasi korporasi versus obligasi negara. Jadi dari tahun 2015 sampai 2023, sekitar 8 tahun terakhir lah ya, ini historical kinerja yang cukup panjang untuk sebuah reksadana pendapatan tetap. Kita lihat sebenarnya reksadana obligasi yang berfokus pada obligasi korporasi, itu yang warna biru, kita ambil data historical dari reksadana kita Trimegah Tetap 2 yang memang fokusnya juga obligasi korporasi, itu memberikan memang kinerja yang lebih stabil. Jadi 8 tahun itu memang kinerjanya kalau bisa kita lihat itu positif terus ya. Itu positifnya tentunya besarnya dipengaruhi oleh volatility market pada saat itu. Kita bandingkan dengan Trump Strategic Plus yang fokusnya di obligasi negara, waktu marketnya hit memang dia bisa minus. Tapi memang waktu market bonds-nya lagi bullish, ya pasti potensi return yang dihasilkan itu juga lebih tinggi. Gitu. Jadi sekarang tinggal pilihannya di Bapak dan Ibu sekalian, rasanya itu lebih cocok di mana nih? Gitu. Ingin yang obligasi korporasi yang memang stabil atau obligasi negara yang bisa aja kalau market lagi jelek banget, lagi turun banget, itu bisa minus, tapi memang bisa memberikan potensi return yang lebih tinggi. Jadi tergantung toleransi resiko kita di mana. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kita kita bicarakan mengenai reksadana endowment fund dan gimana sih kita investment charity-nya ke ITB. Tentunya ada dua tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Hasbi. Investment charity-nya itu akan melalui pembagian manajemen fee gitu. Jadi kalau reksadana itu kan fund manager akan men-charge manajemen fee. Jadi manajemen fee itu adalah biaya pengelolaan. Sebagian itu akan kita donasikan kepada ITB. Dan yang kedua adalah dari hasil kinerja reksadana tersebut. Jadi hasil yang diterima investor itu bisa juga, jadi itu option ya, bisa disumbangkan ke ITB itu sendiri. Makanya reksadana ini punya namanya skema partisipasi investor. Jadi reksadana Trimegah Bakti Ganesha Abadi nanti akan memiliki 3 skema partisipasi investor yang detailnya ada beda-beda di setiap multi share class. Jadi kita bagi 3 nih, ada share class A, B, dan C. Gitu. Dimana reksadana Ganesha Abadi ini untuk kelas A-nya atau kita sebutnya gold ya, partisipasi gold, dia punya fitur pembagian hasil investasi dan atau PHI, di mana PHI-nya ini juga akan ikut disumbangkan kepada ITB. Seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu memilih untuk saya mau menyumbangkan PHI-nya juga, Bapak dan Ibu bisa memilih kelas A ini. Jadi secara otomatis ketika reksadana ini membagikan PHI di setiap 3 bulan sekali, PHI-nya akan langsung masuk ke ITB sebagai penerima donasi. Kemudian ada yang namanya kelas B dan kelas C. Jadi kelas B dan kelas C ini adalah skema partisipasi investor reguler. Jadi yang kita donasikan kepada ITB itu hanya berasal dari pembagian manajemen fee-nya saja. Perbedaan B dan C itu, B memiliki fitur PHI. Kalau Bapak dan Ibu memilih kelas B, PHI-nya akan tetap menjadi milik Bapak dan Ibu. Sedangkan kelas C itu tidak memiliki fitur PHI, jadi NAV-nya akan terus tergulung. Itu akan tergantung pilihan Bapak dan Ibu. Tapi jadi kalau bisa kita simpelin pembagiannya, kalau kelas A, ITB akan mendapatkan donasi dari pembagian manajemen fee, sharing manajemen fee, dan juga PHI yang Bapak Ibu terima itu akan otomatis diserahkan ke ITB sebagai donasi, sedangkan kelas B dan C-nya
ITB hanya akan menerima pembagian sharing management fee. Sedangkan Bapak dan Ibu berinvestasi seperti biasa di reksadana-reksadana yang lain. Jadi pengembangan hasil investasinya akan tetap menjadi milik Bapak dan Ibu. Gitu. Kenapa kita bentuk seperti ini skema partisipasinya, agar pastikan tujuan dari masing-masing investor itu kan beda-beda kan. Mungkin ada nanti alumni ITB yang ingin berdonasi lebih gitu, nggak cuma pengen investasi tapi yaudah hasil kinerjanya kita sumbangkan juga, berarti bisa ikut kelas A atau bisa ikut kelas B dan C dari pembagian sharing management fee aja. Jadi tetap mendapatkan pengembangan hasil investasi dari reksadana ini, seperti itu. Dan Bapak dan Ibu sebenarnya bisa juga membeli atau berinvestasi lebih dari satu kelas. Jadi misalnya dari dana yang ada mau dibagi dua nih, setengah ada PHI yang disumbangkan, jadi di kelas A setengah, atau di kelas B dan di kelas B setengah gitu. Jadi ada yang disumbangkan, ada yang kinerjanya itu mau diambil sendiri gitu. Jadi ini bisa fleksibel, Bapak dan Ibu pilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Ini sekedar informasi bahwa yang tadi kita sampaikan, kinerja obligasi negara dan korporasi sama-sama menarik, tapi mungkin dari sisi stability secara historical 10 tahun terakhir sudah terbukti kinerja dari obligasi korporasi itu lebih, kita bisa bilang pergerakannya less volatile dibandingkan surat utang negara. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat nih, ini fakta yang cukup menarik ya, mungkin nanti Mas Asri bisa sampaikan, bisa tambahkan juga. Sebenarnya kalau kita lihat, di sini ada grafik nih Bapak dan Ibu. Kita lihat perbandingannya, ada reksadana pasar uang yang kuning, grafik kuning. Kemudian ada reksadana kami, Trimegah Fixed Income Plan, kalau Bapak dan Ibu cukup familiar dengan reksadana ini, yang fokusnya juga obligasi korporasi, dan juga memberikan PHI setiap quarter, dan juga ada grafik yang warna hitam itu adalah IHSG. Jadi kalau kita plot historical kinerja kita bisa bilang jangka menengah panjang lah ya, kita bisa lihat bahwa dengan kondisi market saat ini, ternyata 5 tahun terakhir obligasi korporasi itu reksadana dengan fokus obligasi korporasi bisa memberikan imbal hasil yang lebih atraktif dibandingkan baik itu reksadana pasar uang, tentu aja karena reksadana pasar uang punya resiko yang lebih rendah dibandingkan reksadana pendapatan tetap, tapi juga mengungguli kinerja dari IHSG, seperti itu. Jadi itu makanya kita coba analisa lagi, kita lihat bentuk apa ya yang cocok untuk bisa digunakan sebagai reksadana endowment fund ini, dan pilihan kita jatuh untuk membentuk suatu reksadana pendapatan tetap yang core-nya itu di obligasi korporasi. Oke. Nah, ini mungkin perbandingan investasi. Kalau kita lihat antara tabungan, deposito, dan reksadana pendapatan tetap. Oke, jadi tentu aja masing-masing instrumen ini kita nggak bilang reksadana paling bagus, deposito paling bagus, tabungan paling bagus, semua ada fungsinya masing-masing. Semua juga memberikan indikasi imbal hasil yang berbeda-beda karena tingkat resikonya pun berbeda-beda. Tapi mungkin nih di reksadana pendapatan tetap ini returnnya ini agak salah ya, Gil ya? Iya, kayaknya yang indikasi imbal hasil return per tahunnya typo tuh Mbak. Yang reksadana pendapatan tetap harusnya sama ya, range-nya 5-7%. Iya, betul. 5-7%. Tabungan tentunya tergantung banknya, tapi rata-rata 1-2%, deposito 3-4%, pendapatan tetap itu 5-7%.
pajaknya jangan lupa tabungan dan deposito ada pajak 20%. Jadi kalau dapat kupon atau dapat bunga itu harus dikurangi pajak dulu. Sedangkan reksadana pendapatan tetap itu 0%. Jadi reksadana pendapatan tetap bisa menawarkan return yang lebih atraktif dibandingkan dua instrumen yang lain. Dan untuk jangka waktunya tentu aja seperti biasa reksadana ini juga walaupun punya misi lain yaitu investment charity, Bapak dan Ibu juga tetap bisa masuk selama hari bursa dan keluar setiap hari bursa juga. Jadi kita bisa transaksikan kapan aja, tidak kita lock. Seperti itu. Oke, mungkin aku ngomong paling panjang nih Mas. Jadi mungkin itu adalah sneak peek dari rencana peluncuran reksadana endowment fund pertama dari Trimegah Asset Management yang bekerja sama dengan ITB. Mudah-mudahan reksadana ini bisa diluncurkan segera mungkin karena kita sedang berkoordinasi dengan ITB-nya. Jadi kita pengen kenalin dulu nih ke Bapak dan Ibu untuk bisa jadi pertimbangan ke depannya. Terima kasih. Thank you Mbak Putu atas penjelasannya, sangat menarik ya. Dan juga buat Bapak Ibu yang hadir di webinar kali ini sebetulnya sudah dapat bisa curi start duluan ya Mbak Putu dan Mas Hasbi, karena udah dapat insight-nya nih, udah bisa tahu kira-kira reksadana Trimegah Bakti Ganesha Abadi yang di mana ini adalah reksadana endowment fund pertama oleh Trimegah Asset Management di dunia pendidikan. Ini bisa isinya itu apa aja, underlying asetnya apa aja, dan bagaimana Trimegah meracik strateginya untuk bisa memberikan potensi return yang menarik buat Bapak Ibu sekalian. Dan juga tadi menarik sekali ya, mungkin walaupun sebetulnya secara jenis reksadana gitu ya, ini kan reksadana pendapatan tetap, terus juga pada prinsipnya sama ketika kita berinvestasi pada reksadana konvensional, tapi mungkin yang saya highlight yang sedikit membedakan ini dengan reksadana konvensional pada umumnya, reksadana endowment fund itu punya skema partisipasi gitu ya, seperti yang tadi Bu Putu sudah jelaskan, ada skema partisipasi yang gold, di mana sebagian besar dari pengembangan hasil investasi akan didonasikan kepada ITB, dan juga ada yang reguler, di mana kita bisa berinvestasi selayaknya investasi pada instrumen reksadana pada umumnya gitu ya. Karena pokok dan pengembangan hasil investasi itu akan menjadi milik kita sebagai investor. Jadi memang sangat menarik sekali ya pembahasan terkait reksadana endowment fund ini, karena memang cukup jarang gitu ya reksadana dengan misi sosial. Dan di sini mungkin saya langsung masuk ke sesi Q&A ya Bu Putu dan Pak Hasbi. Karena pertanyaannya udah masuk ada sekitar 35 pertanyaan gitu ya. Kalau kita ngelihat jumlah partisipan nih kayaknya berarti karena jumlah partisipannya sekitar 50, pertanyaannya 30, hampir semuanya aktif gitu ya. Hampir semuanya ingin bertanya kepada Pak Hasbi dan Mbak Putu. Oke, saya mungkin mulai dari pertanyaan pertama. Ini dari Bapak Lung Prilianto Budiman. Beliau ingin izin bertanya langsung kepada Pak Hasbi ya. Yang pertama adalah apakah kelebihan reksadana endowment fund dibandingkan dengan asuransi pendidikan ya untuk bisa membantu memenuhi biaya pendidikan. Nah, lalu apakah dana abadi ini juga bisa membantu mengatasi kenaikan biaya pendidikan yang semakin melonjak? Ya, ini mungkin kaitannya dengan UKT yang tinggi tadi ya yang sempat Pak Hasbi bahas di awal. Mungkin Pak Hasbi bisa langsung dijawab pertanyaan dari Pak Budiman. Silakan. Oke, terima kasih Pak Lung Prilianto Budiman ya. Oke, pertanyaannya menarik. Jadi apa bedanya ini dengan asuransi pendidikan ya untuk membantu biaya pendidikan? Mungkin konsepnya aja yang konteksnya kita berbicara di sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau asuransi memang kebutuhannya adalah untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang katakanlah risiko yang tidak kita kehendaki terjadi dan membuat semacam adanya bukan jaminan tapi lebih hal yang lebih memastikan atau katakanlah
lebih mensupport untuk kebutuhan pendidikan di masa depan, kan itu kan fungsinya asuransi di situ. Kalau ini sebenarnya tetap ini adalah reksadana seperti biasa, di mana nasabah berinvestasi tapi sebagian bisa dialokasikan untuk membantu mereka yang mungkin nggak mampu gitu ya, di membiayai pendidikan yang mungkin sekarang semakin mahal. Nah, kedua, apakah dana abadi bisa membantu mengatasi kenaikan biaya pendidikan yang semakin melonjak? Ya tentu saja kalau inisiatif ini berkembang gitu ya, karena kita pengennya reksadana ini sukses ya, sukses dalam artian banyak investor yang semakin tertarik ke produk ini, tentu saja dengan return yang juga menarik. Bisa dimungkinkan bahwa kedepannya itu reksadana yang ITB ini mungkin yang beli bukan hanya mereka yang ada hubungannya dengan ITB ya, seperti alumni dan segala macam, tapi justru kita ingin mengundang investor publik yang mungkin nggak ada kaitannya dengan ITB gitu ya, tapi punya jiwa sosial juga untuk ikut, atau mungkin benar-benar investor yang niatnya nggak donasi gitu ya, niatnya nggak nyumbang, tapi semata-mata karena returnnya bagus, mereka beli produk ini. Apapun alasan investor membeli produk ini, semakin besar dana kelolaannya, maka semakin besar porsi sosial yang bisa kita donasikan gitu ya. Sehingga kalau ditanya apakah bisa membantu, nah justru ini konteksnya sangat nyambung sekali. Karena semakin tingginya tadi biaya pendidikan, maka banyak penduduk Indonesia, warga negara Indonesia yang mungkin tidak bisa mencapai itu gitu ya. Nah itu makanya itu bisa dibantu lewat konsep-konsep seperti ini. 3, apakah dana abadi bisa bantu biaya pendidikan tingkat universitas S1, S2? Nah ini salah satu contohnya dengan ITB, ini memang kita dengan universitas, jadi tentu saja bisa gitu ya, tergantung nanti bagaimana partner kami ITB itu akan mengalokasikan, karena tadi Bu Putu udah sampaikan ada tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, tentu saja kalau kita bicara pendidikan termasuk beasiswa di situ, juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Ada 3 tridharma perguruan tinggi yang disupport. Jadi saya rasa juga memungkinkan juga nanti kalau mereka mengalokasikan ke sana. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya, Dilan, Pak Budi. Terima kasih Pak Hasbi. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan Pak Budiman tadi ya. Kan tadi Pak Hasbi bilang penyaluran dana donasi dari pembagian manajemen fee dari pengelolaan Bakti Ganesha Abadi ini akan diserahkan kepada universitas. Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak Joni Wesida. Menurut Pak Joni, reksadana endowment fund ini sangat menarik gitu ya, merupakan ide yang sangat bagus karena mengkombinasikan antara investasi dan kesempatan untuk charity dalam satu paket gitu ya. Jadi beliau sangat excited dengan reksadana Trimegah Bakti Ganesha Abadi ini. Tapi pertanyaannya adalah, ini buat Bu Putu nih ya, apakah kita selaku investor itu bisa mengetahui donasi tersebut tuh disalurkannya seperti apa? Jadi apakah investor ini juga punya hak untuk bisa mendapatkan laporan penggunaan dana donasi tersebut? Misalnya kan tadi disebut untuk tridharma universitas, tapi apakah bisa tahu lebih spesifik gitu ya? Lalu yang kedua, kalau kita mau mendonasikan sebagian hasil investasi, bagaimana caranya? Mungkin tadi Mbak Putu bisa share lagi ya slide tentang skema partisipasi. Lalu pertanyaan yang ketiga, dibandingkan dengan reksadana biasa yang dikelola oleh Trimegah, apakah manajemen fee-nya lebih tinggi, sama atau lebih rendah? Nah ini juga menarik ya. Dan yang keempat, terkait underlying asetnya, obligasi korporasi, resiko default-nya cukup tinggi, bagaimana cara Trimegah memitigasi hal ini? Menarik sekali ya pertanyaan dari Pak Joni. Silakan Bu Putu untuk jawab. Terima kasih. Oke, thank you Pak Joni. Ini udah dari fitur sampai pengelolaan ya, ditanyanya ya, lengkap. Oke, jadi mungkin saya cerita dulu kenapa alasan kita memilih ITB sebagai memilih dan memimang ITB sebagai salah satu endowment partner kita, dan puji Tuhan pihak ITB juga menyambut baik ya rencana terkait dengan reksadana endowment fund ini. Jadi memang penting sekali buat kita berpartner dengan institusi yang memang sudah kredibel agar tepat sasaran donasi yang kita berikan nantinya. Nah,
ITB sendiri ini punya salah satu institusi yang namanya BPUDL, Pak Joni, yaitu Badan Pengelola BPUDL, Badan Pengelola Usaha dan Lestari. Betul ya? Ya, betul. BPUDL. Nah, BPUDL ini sudah punya program-program yang mendukung dan penting sekali buat mereka memang karena BPUDL ITB ini didirikan untuk membuat program-program yang mendukung tadi Tridharma perguruan tinggi, di mana program-program mereka memang untuk beasiswa, membantu mahasiswa-mahasiswa yang memang punya kesulitan finansial dalam menyelesaikan pendidikannya. Kemudian dari sisi penelitian, karena kita tahu sendiri ITB ini merupakan universitas yang fokusnya di teknik, sehingga penting sekali mereka punya dana untuk mengakomodasi mahasiswa-mahasiswa atau dosen-dosen yang punya interest melakukan penelitian di bidang teknik-teknik yang jurusan teknik yang mereka miliki dan juga pengabdian masyarakat. Jadi nanti sebenarnya Bapak juga bisa cek mengenai BPUDL ini, mereka punya website, mereka memang berdiri secara legal, dan untuk laporannya tentunya kami akan meminta laporan kepada BPUDL. Dana yang nantinya akan diberikan sebagai donasi ini sudah disalurkan dalam bentuk apa saja. Tapi menurut saya selain melalui informasi dari reksadana yang kita hadirkan nanti ketika sudah berjalan, Bapak juga bisa cek di website BPUDL-nya karena mereka udah punya tulis program-program apa saja yang mereka lakukan selama 1 tahun terakhir gitu, dan itu pasti akan salah satunya sumbernya adalah dari donasi juga yang kita berikan, seperti itu. Terus kemudian partisipasi ya. Oke, jadi apakah kalau misalnya Pak Joni mau berinvestasi, tapi PHI-nya juga sebagian dari kinerjanya tuh mau diberikan ke ITB, itu bisa banget Pak. Jadi kita berikan Bapak bisa masuk ke share kelas A atau yang partisipasi gold, di mana nantinya PHI yang diberikan oleh reksadana ini itu sekitar 1% per kuartal, jadi kurang lebih 4% per tahun, itu otomatis akan langsung didonasikan kepada ITB-nya gitu. Makanya ini kita sebut kelas gold gitu, karena skema partisipasi di kelas gold ini memang kinerja yang dihasilkan dari reksadana ini akan diinvestasikan langsung ke ITB-nya. Jadi sebagai investor, selain dari manajemen fee, PHI yang investor terima akan diserahkan kepada ITB secara otomatis gitu. Kalau yang kelas B dan kelas C kita kayak investor yang biasa di reksadana Pak, kinerjanya akan tetap kita terima seperti itu. Oke, itu mungkin dari skema partisipasi. Aku ada yang kelewat nggak ya soal skema partisipasi? Mungkin Bila juga bisa tambahin. Terkait skema partisipasi sudah cukup sih Mbak Putu. Mungkin dijawab yang selanjutnya, pertanyaannya adalah mengenai pengenaan manajemen fee nih. Karena kan kalau biasanya reksadana ada macam-macam kelas, itu pasti ada perbedaan nih dari sisi pengenaan manajemen fee. Tadi mungkin slide yang tadi bisa di-share lagi Vicky, jadi Mbak Putu menjelaskannya lebih enak. Karena indikasi return-nya mungkin Pak Joni nggak juga gitu ya. Karena indikasi return-nya jadi beda. Kalau kita lihat di kolom paling kanan Pak Joni, ini ada indikasi return di tiap kelas. Di kelas A itu kita punya indikasi return sekitar 5,25 sampai 5,5 per tahun. Kemudian di kelas B-nya itu 5,5 sampai 5,75, kelas C-nya 5,75 sampai 6%. Jadi dari indikasi return yang tiap kelasnya ini cukup berbeda, akan ada pengenaan tentunya manajemen fee yang berbeda-beda juga di tiap kelasnya. Tapi mungkin kalau misalnya kita boleh share range dari reksadana ini nantinya akan berkisar di 1-2%, seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat sih pengenaan 1-2% itu merupakan salah satu manajemen fee yang memang biasa
market practice dikenakan pada reksadana pendapatan tetap. Tapi tiap kelasnya pasti akan berbeda. Makanya indikasi return dari tiap kelas ini juga berbeda. Dan mungkin saya juga mau ingatkan bahwa di kelas A dan B itu ada fitur PHI-nya. Fitur PHI-nya ini rencananya adalah sebesar 1% per kuartal. Jadi setiap Maret, Juni, September, dan Desember itu akan dibagikan cash dividend kepada nasabah yang memang berinvestasi di kelas A dan kelas B. Sedangkan di kelas C itu tidak ada fitur PHI-nya, jadi digulung terus di dalam MAP. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir terkait obligasi korporasinya sendiri ya. Betul. Rencana reksadana Ganesha Abadi ini, reksadana pendapatan tetap yang core portfolionya di obligasi korporasi, itu memang bukan obligasi pertama yang kita miliki dengan core portfolio obligasi korporasi, Pak. Gitu. Jadi selama ini kami sudah mengelola beberapa reksadana dengan core obligasi korporasi, dan kita melihat investment proses yang kita lakukan di reksadana sebelumnya itu cukup berhasil dan memberikan return yang cukup atraktif di kelas aset yang sama. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, filternya itu memang penting karena memilih obligasi korporasi yang proper, yang memang memberikan kupon yang menarik, tapi juga dari sisi dari sisi kualitas itu terjaga, itu memang harus dilakukan seproper mungkin. Makanya kita punya investment guidelines atau investment filternya itu pertama dari ratingnya dulu. Ratingnya harus minimum single A. Tapi kita tahu sendiri, kadang-kadang rating itu just a rating. Kita harus lihat lagi dalamnya seperti apa. Jadi akan ada dua cara kita filter. Pertama dari kuantitatif, dari laporan keuangannya kita lihat gimana cash flow-nya, gimana level leverage-nya seperti apa. Tapi yang nggak kalah pentingnya ini dari sisi kuantitatif. Ini yang kita lakukan secara komprehensif, di mana kita coba channel checking ke pihak-pihak luar. Baik itu banking, baik itu lawyer, kita cek apakah dia punya rencana merger acquisition ke depannya sehingga mempengaruhi line bisnisnya dia, atau ke banking side di mana kita harus tahu juga apakah dia punya support yang cukup bagus dari banking terkemuka, sehingga dengan biasanya kan kalau di banking juga untuk bisa memberikan pendanaan ke ke perusahaan itu perlu analisa yang menyeluruh ya. Jadi ketika banknya nyaman, kita tahu ini support banknya oke, dianalisa secara benar, itu kita juga cenderung memilih obligasi korporasi-korporasi yang memang didukung channel bank yang cukup banyak. Kita harus lihat juga secara historical apakah dia sudah pernah menerbitkan surat utang, gimana historical pembayarannya lancar atau enggak, pembayaran pokoknya seperti apa. Jadi kita cek mungkin kita bilangnya secara komprehensif untuk memastikan kita dapat kupon yang oke, yang tinggi, tapi juga liquid dan berkualitas. Seperti itu. Dan ini sudah kita lakukan di reksadana pendapatan tetap kita yang juga berinvestasi di obligasi dan korporasi. Puji Tuhan, so far this investment process works along the way. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Putu, penjelasannya sangat lengkap ya, karena memang pertanyaannya dari Pak Joni juga cukup kritis ya. Semoga bisa menjawab Pak Joni. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan yang juga menarik nih Bapak Ibu sekalian. Ini dari Bapak Abdullah Emir Pramudia. Ini saya biasanya sering lihat nih di IG live Trimegah Aset juga Mas Abdullah Emir ini sering muncul. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada rencana Trimegah untuk memperluas kerjasama reksadana endowment fund dengan universitas-universitas lain?
mengingat reksadana ini memiliki tujuan mulia untuk membantu pendidikan anak-anak di tingkat universitas. Ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Hasbi ya Pak. Silakan Pak. Oke, thank you Pak Abdullah. Reksadana endowment ini memang bisa diperluas sebenarnya ya. Jadi kalau universitas lain memang saat ini pun sedang ada beberapa pipeline universitas selain ITB yang lagi penjajakan ya, Bu Putu ya, sedang pembicaraan awal dan beberapa fase persiapan juga. Saya rasa kalau ini dilakukan di banyak kampus akan lebih membantu lebih banyak mahasiswa di Indonesia gitu ya, penelitian dan sebagainya. Jadi memang pipeline-nya sedang kita jalankan. Syukur nanti kalau Pak Abdullah ada channel universitas yang memang juga membutuhkan kerjasama, welcome Pak. Kita bisa jalankan bareng-bareng. Dan temanya tidak hanya pendidikan Bapak Ibu. Jadi namanya sosial itu kan sangat luas ya. Kalau kita bicara pendidikan, universitas mungkin ya. Bahkan kami juga sedang menjajaki beberapa dengan ikatan-ikatan alumni SMA gitu ya. Ada yang SMA-nya yang cukup udah punya sejarah panjang, kita juga lagi jajaki gitu ya. Kemudian di tema-tema yang lain, nggak hanya pendidikan, kami juga coba eksplor seperti tema kesehatan gitu ya. Kemudian tema bahkan kewirausahaan kita pun lagi coba eksplor dengan beberapa organisasi dan bahkan beberapa tema olahraga Bapak. Ya, tema olahraga karena ini juga menarik nih, pembinaan olahraga di Indonesia ini juga concernnya juga biaya juga ya, terutama olahraga-olahraga yang mungkin secara prestasi itu banyak mengubah nasib banyak orang gitu ya. Atlet yang tadinya mungkin Bapak Ibu pernah dengar golf gitu ya, golf itu olahraga yang menarik juga sebenarnya dan faktanya orang bilang itu olahraga orang berduit gitu ya. Tapi ternyata dari penjaringan atlet setelah kita eksplor komunitas mereka itu banyak juga atlet-atlet yang tumbuh dulu justru dari kalangan nggak mampu gitu ya. Karena mereka cari talent dan ternyata memang nggak semuanya itu dari kalangan yang berada. Nah itu mereka butuh juga untuk program jangka panjang. Kemarin juga saya sempat ngobrol dengan salah satu organisasi golf. Salah satu menariknya mereka yang sudah dilatih di amatir pun ketika masuk ke senior gitu ya, menjadi atlet senior itu isu lagi karena kan kalau jadi atlet golf itu juga perlu sponsor gitu ya. Untuk nanti mereka bertanding di luar negeri dan segala macam ikut turnamen itu kan perlu sponsor. Nah itu kan satu bidang yang rasanya juga menarik untuk kita cermati gitu ya. Karena kasihan tuh banyak atlet profesional sebenarnya punya talent yang sangat bagus, akhirnya ya sorry to say nggak bisa melanjutkan karir beratletnya gitu ya, profesionalnya ya, akhirnya jadi coach, jadi pelatih dan segala macam ya, itu juga oke gitu, cuman kan mestinya jauh lebih impact dari itu ya gitu. Jadi bidang apapun sosial Bapak Ibu juga sekalian aja di sini kita sampaikan kalau memang ada channel-channel yang membutuhkan, kita bisa berkolaborasi. Dan mungkin katakanlah kita bicara ITB gini juga ya, kan juga nanti kita bisa eksplor jangka panjang ya. Mungkin reksadananya ITB tadi, siapa tahu nanti mungkin ITB-nya mau kerjasama dengan kampus lain juga. Katakanlah di sekeliling Bapak Ibu ada kampus yang mungkin secara size nggak cukup besar untuk menopang satu reksadana, tapi mungkin kita bisa juga bantu konekkan ya dengan kampus-kampus besar yang punya program serupa. Jadi spiritnya ya bagaimana kita memberikan dampak yang luas gitu ya, tidak hanya melulu ke kampus-kampus besar aja. Saya rasa semua opsi untuk sosial boleh Pak, Bu, silakan. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Abdullah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasbi. Semoga cukup menjawab pertanyaan dari, sebetulnya masih muda ya kelihatannya Mas Abdullah ya. Karena saya sering lihat juga setiap kali kita IG Live dan kayaknya juga alumni dari suatu universitas nih Pak Hasbi. Jadi mungkin nanti Mas Abdullah bisa kontak juga ya kalau memang misalnya ada perencanaan atau rekomendasi yang membutuhkan endowment fund di dalamnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang cukup menarik dari Bapak Bapak Adi Surya. Ini mungkin
langsung ditujukan kepada Bu Putu ya. Nah, apa yang terjadi apabila kondisi market dan produk reksadana ini ternyata memberikan return yang minus, terkoreksi? Apakah fitur charity-nya, fitur donasi terhadap ITB-nya itu tetap berjalan seperti semula atau di hold sementara sampai dengan kondisi return-nya itu menjadi positif? Dan apabila fitur charity-nya tetap berjalan, dari mana dananya akan diambil? Dari mana donasinya akan diambil? Mungkin bisa dijelaskan kembali Bu Putu struktur dari endowment fund ini. Oke, thank you Mas pertanyaannya. Jadi memang setelah sesuai dengan apa yang kita jelaskan sebelumnya, reksadana endowment fund ini salah satu channel kita bisa memberikan donasi kepada partner kita, which is yang sekarang kita omongin adalah ITB ya. ITB ini adalah melalui pembagian sharing management fee gitu. Jadi sharing management fee itu kan adalah biaya pengelolaan yang diterima oleh fund manager gitu. Jadi mau kinerjanya sedang positif ataupun sedang negatif, karena memang si biaya pengelolaan ini akan terus ada. Jadi kita akan tetap bisa men-sharing sebagian dari biaya pengelolaan ini kepada ITB. Jadi mungkin itu ya inti jawabannya adalah ketika mau kinerjanya lagi negatif atau kinerjanya sedang positif, donasi ke ITB itu akan tetap bisa dijalankan seperti itu. Makanya ini kita sebut sebagai pendanaan atau donasi yang sustain gitu. Jadi memang vehicle reksadana ini akan tetap memberikan, selama berjalan reksadana ini akan tetap memberikan donasi kepada partner endowment fund yang sudah kita kerjakan. Seperti itu. That's why mungkin aku tambahin lagi, Bill. Ini intinya juga nih. That's why kenapa kita pilih bentuk reksadananya adalah pendapatan tetap yang core-nya adalah portofolio obligasi korporasi. Kenapa obligasi korporasi? Kita balik lagi. Kalau kita lihat di market bullish atau bearish, dia memberikan kinerja yang cukup stabil. Nah, ini penting untuk bisa memastikan investornya bisa berdonasi dan berinvestasi dengan tenang gitu ya, bisa kita bilang gitu ya, Bill. Seperti itu. Oke. Thank you Mbak Putu untuk pertanyaan dari Pak Adi Surya tadi ya, semoga menjawab. Selanjutnya mungkin kita buka 2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu, karena ada keterbatasan waktu nih. Saya dapat colekan dari tim panitia bahwa harapannya webinarnya akan selesai di pukul 16.30. Tapi saya izin ada beberapa pertanyaan juga nih, mungkin menyambung tadi Pak Adi Surya juga sebetulnya ada pertanyaan lagi di bawahnya. Apakah ada, ini langsung kepada Bu Putu kali ya Bu, bisa langsung dijawab. Apa tantangan dan resiko yang dihadapi ketika mengelola suatu reksadana endowment fund dibandingkan kita mengelola suatu reksadana yang konvensional? Karena pada dasarnya produk ini membawa isu charity di dalamnya. Kalau dari sisi resiko Pak, mungkin harus kita lihat dari beberapa aspek. Pasti kalau reksadana ada resiko investasi terkait marketnya. Pengelolaannya, challenge-nya adalah pengelolaan di mana kita kalau notabene ini adalah portofolionya di obligasi korporasi, di mana kita memilih instrumen atau aset dasar yang proper untuk bisa memberikan potensi kinerja yang baik kepada nasabah gitu. Jadi memang seperti reksadana banyak kan resiko pengelolaannya di situ. Untuk endowment-nya sendiri atau charity-nya sendiri sebenarnya adalah kalau kita waktu itu bahas adalah ketika donasi yang kita sampaikan amit-amit ya tidak disampaikan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. That's why caranya adalah kita memilih partner endowment fund yang memang kredibel dan sudah punya legal stance yang
yang proper, kemudian dan dikenal oleh dari institusi yang memang sudah dikenal oleh banyak pihak. That's why kita waktu itu meminang ITB, puji Tuhan proposal kita juga diterima ya Mas Hasbi ya, untuk kita bisa kerjasama di Endowment Fund ini. Jadi punya partner endowment untuk sebagai target donasinya itu yang baik, itu juga penting. Seperti itu. Mungkin kalau sekarang sih yang saya pikirkan itu ada dua, dari market, dari sisi pengelolaan reksadananya, which is seperti reksadana pada umumnya, gitu. Ada risiko marketnya, ada risiko market obligasi lagi seperti apa, kemudian pemilihan obligasinya, dan dari sisi endowment atau charity-nya adalah partner endowment yang kita pilih. Seperti itu. Ya, dan juga mungkin sedikit menambahkan jawaban dari Bu Putu tadi ya, mungkin kalau dilihat dari aspek charity-nya kan terkait juga dengan penyaluran donasi. Apakah donasi yang di-share melalui pengelolaan reksadana ini tuh akan disalurkan betul-betul kepada si program Tridharma Universitas tadi. Nah, sebetulnya untuk memitigasi hal tersebut, kami selaku MI juga sudah menetapkan ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek prospektus dari produk ini kalau nanti sudah launching gitu ya. Di prospektus itu sebetulnya juga kita membentuk suatu komite endowment fund ya, Bu Putu. Jadi komite endowment fund ini terdiri dari perwakilan satu orang manajer investasi dan juga satu perwakilan dari pihak BPUDL ITB. Jadi sebetulnya aksi monitoring untuk penyaluran dana donasi dari pengelolaan reksadana Trimegah Bakti Ganesha Abadi ini tuh juga akan selalu direview setiap tahunnya oleh komite endowment fund. Gitu. Jadi ini bisa sekaligus juga ada aspek transparansi juga ya di dalam pengawasan penyaluran donasi ini. Gitu. Jadi kita sudah bentuk komite endowment fund-nya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Adi ya. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ini menarik nih Pak Hasbi, karena mungkin Pak Hasbi juga salah satu pencetus ide untuk endowment fund di di Trimegah Group gitu ya. Ini sebetulnya pertanyaannya nggak kelihatan nih dari siapa karena tulisannya anonymous ya. Nah, karena produk endowment fund ini tuh tujuannya pasti jangka panjang buat ITB. Kenapa yang dipilih itu adalah reksadana pendapatan tetap, bukan reksadana saham? Tadi kan Bu Putu udah sedikit banyak menjelaskan ya kenapa kita pilihnya obligasi korporasi, strateginya seperti apa. Tapi ini menarik nih Pak Hasbi, karena selama ini yang kita ketahui untuk investasi jangka panjang itu kan akan lebih optimal kalau misalnya kita invest di saham atau di reksadana saham. Nah, bagaimana nih menjawab pertanyaan ini? Silakan Pak Hasbi. Ini juga rahasia dapur dikit ya, karena Dilan nanyanya. Pancingan nih. Jadi gini, waktu kita bicara dengan ITB, simple. Kalau kita mau charity-nya itu optimal, kan kita pengen partisipasi publik itu besar terhadap program ini gitu ya. Nah, waktu itu alasannya sebenarnya sangat pragmatis sekali sih, Dila ya. Waktu itu kita ngelihat, jadi daripada pusing-pusing kita, jenisnya yang apa segala macam konsepnya. Simple gini aja, kita ngelihat produk reksadana seperti apa yang paling laku di beberapa tahun terakhir di masyarakat, gitu ya. Dan pertumbuhan dana kelolanya tuh sustain. Itu kan simple ya, kalau kita ngelihat dari sudut pandang bisnis, laku itu pasti karena banyak orang suka, gitu kan. Dan itu merepresentasikan segmen yang cukup besar di Indonesia, gitu ya. Buktinya dia yang tumbuhnya paling cukup signifikan. Nah, kalau kita ngelihat reksadana saham pada saat itu, mungkin beberapa tahun ini kita ngelihat dana kelolanya pertumbuhannya agak melambat ya. Sementara reksadana pendapatan tetap itu cukup cepat gitu kenaikannya. Sehingga diharapkan kalau kita pilihnya produknya reksadana pendapatan tetap, kan memang penggemarnya udah banyak gitu ya. Itu pertimbangan pertama. Kedua, tentu saja ketika kita ngomong konsep endowment ini sebagai solusi untuk charity, kita nggak hanya berbicara kepada existing klien reksadana, itu poinnya, gitu ya. Atau tidak hanya berbicara kepada investor yang sudah mengenal reksadana. Ini juga kita akan menyentuh banyak segmen yang sekaligus juga kita mengedukasi tentang investasi reksadana.
segmen-segmen charity, segmen-segmen donatur yang memang selama ini belum invest di reksadana, justru kita kenalkan. Nah, reksadana pendapatan tetap itu punya posisi strategis karena tadi tingkat risikonya nggak terlalu tinggi, ya. Sehingga bagi investor yang newbie, yang baru kenal investasi, ini nggak kaget gitu dia, nggak tiba-tiba langsung investasi yang volatilitas tinggi seperti reksadana saham. Itu pertimbangan awal. Kedua ya, tadi 1, 2 ya. Ketiga, nah ini dia pertanyaannya, apakah semua investasi jangka panjang itu harus di reksadana saham? Nah, itu pertanyaannya. Ini ada fakta unik nih ya, dari pengalaman kita sendiri memaintain klien kita. Justru banyak nasabah yang berinvestasi benar-benar jangka panjang justru reksadana pendapatan tetap gitu ya. Jadi sebenarnya panjang atau pendek itu kadang-kadang bukan masalah kebutuhan investasinya, tapi lebih ke arah profil risikonya dia. Kalau memang nasabahnya profil risikonya itu bukan high risk gitu ya, nah itu mau panjang berapapun ya dia nggak akan mau reksadana saham kan, gitu kan ya. Dia akan lebih memilih reksadana pendapatan. Kemudian dari sisi likuiditas, karena kita pengen charity-nya itu sustain, kita pengen nasabah itu nyaman keluar dan masuk gitu ya, nasabah nyaman untuk mendonasikan dananya lewat investasi, maka kita memilih untuk tidak terlalu mengambil yang profilnya agresif. Pertanyaannya begini kalau demikian, apakah reksadana saham tidak cocok untuk endowment? Cocok-cocok aja sebenarnya, tapi untuk segmen yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kedepannya bisa aja kita terbitin reksadana endowment yang basisnya reksadana saham, tapi tentu saja segmennya pasti tidak akan sebanyak dari reksadana pendapatan. Jadi karena ini kan tadi Bu Putu udah bilang ini reksadana pertamanya Trimegah di endowment fund, dengan Trimegah itu sekaligus sukses deh gitu ya, merangkul banyak orang. Nah, nanti kita lihat kalau dari investor di sini ada yang pengen, wah saya udah pengen yang lebih tinggi lagi tapi tetap mau nyumbang, ya mungkin nanti opsi reksadana campuran atau reksadana saham bisa kita buka. Kurang lebih gitu kali ya, Bu Putu, Mbak Bila. Ya, terima kasih Pak Hasbi. Jawabannya sudah cukup lengkap ya. Dan mungkin jawaban dari Pak Hasbi tadi sekaligus menutup sesi Q&A kita pada kesempatan webinar sore hari ini, karena nggak terasa tadi sudah ada sekitar 15 pertanyaan ya yang sudah dijawab oleh Bu Putu dan Pak Hasbi. Dan karena waktunya sudah hampir mendekati pukul 4:30 sore ya, mungkin agak sedikit mundur sedikit dari target, tapi izinkan saya untuk memberikan beberapa conclusion dari diskusi kita sore hari ini ya, sebelum kita tutup webinarnya. Setidaknya ada beberapa hal yang mungkin saya ingin kembali highlights dari pemaparannya Bu Putu dan Pak Hasbi. Yang pertama terkait reksadana endowment fund ini sebetulnya dapat menjadi pilihan buat Bapak Ibu ya dalam berinvestasi, sekaligus juga memberikan donasi atau berkontribusi gitu ya untuk mendukung keberlanjutan dari program-program yang sedang dijalankan oleh organisasi atau yayasan tertentu. Dan juga reksadana Trimegah Bakti Ganesha Abadi ini insya Allah akan segera kami luncurkan. Jadi Bapak Ibu tinggal tunggu ya, tanggal cantiknya nanti akan disampaikan oleh tim dari Trimegah Sekuritas. Dan untuk Trimegah Bakti Ganesha Abadi ini akan kita lengkapi dengan fitur skema partisipasi yang juga bervariasi, sehingga Bapak Ibu sebagai investor dapat lebih leluasa ya nanti ke depannya dalam menentukan akan menempatkan porsi investasi di masing-masing kelas partisipasi. Dan juga reksadana Trimegah Bakti Ganesha Abadi ini juga mungkin tadi belum terlalu sempat dibahas ya, punya satu fitur investasi yang menarik ya, yaitu seperti misalnya tadi pembagian hasil investasi yang dilakukan secara berkala. Itu nanti mungkin nanti kita bisa kalau sudah launching produknya, mungkin kita bisa bikin satu kali lagi sesi webinar ya yang akan membahas lebih lanjut terkait produk. Dan nanti juga pada dasarnya reksadana endowment fund ini juga dapat dimanfaatkan bukan hanya oleh alumni dari ITB, tapi juga oleh masyarakat umum yang memiliki minat untuk berinvestasi pada reksadana
dan berkontribusi sekaligus juga berkontribusi terhadap pengembangan dan keberlanjutan dari program-programnya ITB. Terima kasih banyak Ibu Putu, terima kasih banyak Pak Hasbi atas pemaparannya terkait reksadana Trimegah Bakti Ganesha Abadi. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan mengikuti Trimegah webinar sampai dengan selesai di sore hari ini. Dan sebelum mengakhiri acara ini, bagi Bapak Ibu yang ingin membuka rekening saham atau reksadana Trimegah, terutama tadi ya yang sudah menang RDN, itu dapat melakukannya secara online melalui e-form.trimegah.id ya. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Oke. Atau Bapak Ibu juga mungkin kalau ingin langsung buka rekening juga sebetulnya bisa langsung menghubungi kantor cabang dari Trimegah Sekuritas. Nah, ini bisa langsung scan aja ya kalau misalnya nanti mau open account dari handphone masing-masing. Jadi simple dan sangat mudah, sangat praktis sekali caranya untuk bisa buka rekening saham ataupun rekening reksadana di Trimegah Sekuritas. Oke, selanjutnya jangan lupa juga Bapak Ibu untuk download Trima Plus atau Trimegah Investment App di Play Store maupun App Store, dan pantau terus Trima Ideas untuk memperkaya ide investasi Bapak Ibu sekalian di setiap harinya. Besar harapan kami paparan diskusi pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di acara Trimegah Sekuritas dan Trimegah Asset Management berikutnya. Terima kasih, stay safe and stay healthy.